bagi saudara Imaduddin Utsman dan timnya untuk membatalkan nasab Ba'alawi, bahwa Kiai Imad kemudian mengatakan salah satunya ada sighah hasr di sana yang mengindikasikan bahwa tidak ada lagi anak dari keturunan Ahmad yang bernama Ubaidillah di sana. Nah, ini tentu perlu diperjelas dan perlu diteliti apakah kemudian pengarang Syajarah Mubarakah ini pernah menggunakan bentuk kalimat serupa di bagian lain dari kitab tersebut, karena ini sepertinya belum banyak terjawab. Selain itu tentu dibandingkan dengan kitab-kitab lain dari zaman yang sama, dan perlu diverifikasi apakah betul jumlah keturunan Ahmad ini hanya yang dikenal secara umum saja. Maka kemudian kita membedah ini lebih dalam, lebih detail, kita preteli kitab Syajarah Mubarakah, apakah betul klaim dari Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk menyatakan hal demikian. Baik, bersama kita sudah ada peneliti dari Bani Alawi, Gus Muhammad Nafis, begitu ya, Maimun Nafis, Gus Muhammad Maimun Nafis, yang akan berbicara tentang kitab Syajarah Mubarakah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dan data-data material yang insya Allah bermanfaat buat kita. Terima kasih, dan kami persilahkan kepada Gus Maimun Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya menjelaskan, mungkin sedikit perkenalan, karena memang salah satu dari dua orang yang asing di sini yang bukan orang populer begitu saya. Jadi banyak yang tidak kenal saya di sini. Kalau Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Hanif kan sudah orang-orang besar. Jadi saya Maimun Nafis, saya santri di Sarang, saya ngaji kepada Syekhina Muhammad Najih. Dan apa yang akan saya bahas di sini melalui disiplin ilmu yang sudah saya dalami lama, yakni ilmu baca kitab dan ilmu basul masail yang biasa di pesantren-pesantren. Apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika Imaduddin. Jadi Imaduddin itu membuat logika, tetapi logikanya sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi dia punya logika, tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia. Maka saya klaim bahwa ada kesesatan logika di Imaduddin. Dari mana itu? Ada dua thariqah itsbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela Bani Alawi. Satu khatun nasabah, bahkan Habib Hanif tadi cerita ada 180 bahkan yang menetapkan nasab Bani Alawi. Ada syuhrah wal istifadah, kepopuleran yang sudah sejak lama, itu juga ditolak. Semuanya ditolak oleh Imaduddin. Kenapa itu ditolak? Nah, dari mengetahui kenapa itu ditolak, kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran Imaduddin. Kalau kita bisa membantah akar masalahnya, berarti alasan penolakan Imaduddin tidak berdasar. Kalau alasan penolakannya tidak berdasar, maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu. Pertama, Imaduddin itu menolak syuhrah istifadah. Dia berargumentasi pakai kitab Muqaddimat fi ilmil ansab. Dia menukil ibarat wa alla yakuna laha ma yu'ariduha min riq'atin atau min ruq'ah min ruq'atin qat'iyyatid dalalah. Di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang qat'iyyatud dilalah atau tafsirnya absolut, tafsirnya pasti. Lalu interpretasi Imaduddin terhadap kaidah itu adalah Syajarah Al-Mubarakah yang secara qat'iyyatud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi menurut Imaduddin, kitab Syajarah Mubarakah itu riq'ah atau ruq'ah qat'iyyatud dilalah. Dia adalah catatan yang qat'iyyatud dilalah. Dilalahnya pasti menafikan Ubaidillah. Nah, itu kita uji nanti. Ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa dzakara al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi biwuduh, secara zahir
anna Ahmad al-Abah ibn Isa aqibuhu min thalathati abna'in faqat. Dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada 3. Pakai apa? Pakai jumlah ismiyah katanya. Qawaid muhaddadah fi ilmil ansab. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah paten dalam ilmu nasab. Kalau sudah pakai jumlah ismiyah berarti jumlahnya harus sesuai itu. Beliau menukil kaidahnya dari kitab Al-Mu'qibun karya Syekh Mahdi Rajai. Wa min dzalik idza qalu aqibuhu min fulan. Aqibuhu mubtada min fulan khabar. Al-aqib min fulan mubtada khabar. Fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada. Itu klaim Imaduddin. Kemudian dari sumber yang bisa dipercaya, Imaduddin juga pernah bilang wa nassun sorihun qati'un. Labelnya keren sekali itu. Nas, soreh, kote itu tidak bisa ditakwil. Minan nasaba al-fakhr ar-razi fi awalil qarni sabi bi anna Ahmad la yakunu lahu akibun illa min thalathati banin. Fama dzukira ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yathbut atau la yuqbal. Maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini. Gus, mohon maaf. Ya. Ini tulisan siapa sebenarnya? Ini dari bahasa Arab, ini tulisan siapa? Ibarah ini. Dari Imaduddin. Kiai Imaduddin dalam tulisannya, menuliskan dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Imaduddin kan nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga. Orang Banten. Orang Banten. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah. Maka dari itu di sini saya akan membahas 4 hal, tapi pembahasan utama saya cuma di 2. 1 ya Syajarah al-Mubarakah, 2 jumlah ismiyah. Nah, nanti ada tambahan sedikit, sebentar saja kita akan bahas dalil madlul dan kaitan sikap dan nasab. Jadi Syajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu, selamat datang di kebenaran, karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia, jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan nasab, penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip, dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. 1 Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasaba Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyyu dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyyu dilalah. Karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar qat'iyyu dilalah? Itu kan jauh sekali. Bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyyu dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarah Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Syajarah Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688. Setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Syajarah Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga.
Karena ini nggak ada catatan zamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak, tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha, ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Syajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan Tobakoh, tidak ada yang menulis Syajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf, dalam catatan di Sultan Ahmad Khalif tadi, dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya, jadi yunsabu ilar Razi. Yunsabu ilar Razi itu cuma nisbat saja, jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi, tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Rajai sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi, itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Syajarah Mubarakah tidak punya itu. Secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya dihack untuk menghina-hina beliau, karena tidak mungkin saya menghina beliau. Nah, Imam Ar-Razi, kalau memang Syajarah Mubarakah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Sohibuz Zaman? Julukan Sohibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi, entah semua entah sekelompok, saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Hasan al-Askari ini Imam Mahdi, dijulukilah sebagai Sohibuz Zaman, ada di catatannya. Kemudian Abu Abdullah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya, tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Syajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu' hadhil muskilat, semua hal ini tertumpuk pada Syajarah Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Syajarah Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Qat'iyud dilalahnya jauh sekali, bubar bibi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan. Jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan.
Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Ya dulu ala anna akibahu munhasirun fihi, sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyyud dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyyud dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyyud dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah ada likulli qaidatin istifna'un wa syududun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasnayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasnayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah, bisa nggak ada mustasnayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu Gus, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu ya dulu ala anna akibahu munhasir. Lafaz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafaz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga. Agar dia faham di dalam Lubul Usul itu ada dilalah mayadulu dilalatan qat'iyatan, ada dilalah mayadulu dilalatan dhanniyatan. Bahwa ya dulu itu tidak selamanya qat'iyah, bahwa ya dulu itu ada dilalah dhanniyah. Yang qat'iyah namanya nas, yang dhanniyah namanya zahir. Oh, siap. Jadi dilalah qat'iyah itu dilalah yang absolut, dilalah yang tafsirnya tidak bisa diubah-ubah. Aqimus salat, wajib salat, ini oleh dirubah-ubah. La taqrabu zina, haram zina, itu sudah dilalah qat'iyah, tidak boleh dirubah-ubah. Nah, kalau dilalah dhanniyah itu masih multi tafsir. Aulamas tumun nisa, ini kemana nih tafsirnya nih? Apakah mutlaqul mubasyarah? Apakah jima? Apakah mubasyarah bisyahwat? Ini masih kemana-mana nih. Innamal a'malu binniyat, ini masih kemana-mana nih. Itu namanya dilalah dhanniyah. Nah, ya dulu ala annahu munhasir itu belum tentu dilalah qat'iyah. Nah, kemudian poin yang ketiga, penulisnya sendiri nih, yang entah siapa penulisnya, saya belum percaya juga bahwa penulisnya Ar-Razi, maka saya tulis penulis di sana. Penulis Syajarah Al-Mubarakah tidak menyaratkan ihatoh karena kitab ini mukhtasar. Lihat bahasa Arabnya, hadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Apa yang kita harapkan dari mukhtasar? Kaidah ditulis dalam kitab mukhtasar, mau ihatoh bagaimana? Baca Fathul Qorib. Di Fathul Qorib kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Mustasnayatnya banyak sekali. Apa yang mau kita ambil dari mukhtasar? Bayangkan Imaduddin membangun qat'iyatu dilalah dari kitab yang tidak valid, yang sifatnya mukhtasar pakai kaidah aglabiyah. Kita uji. Akurasinya sekarang kita uji. Benarkah jumlah ismiyah selalu hasar? Ternyata kalau diuji sampel secara acak, ini ujian juga dari Gus Rumel di Syajarah Al-Mubarakah, putra Sya'rani bin Ali Al-Uraidi, ditulis anaknya ada 3, jumlah ismiyah itu susunannya. Tapi di kitab sebelumnya di Tahdzibul Ansab, anaknya ada 4. Kalau memang 3 hasar, berarti dia membuang yang sudah ditetapkan di zaman dulu 4. Oh, hasarnya bahkan menghilangkan anak. Yang dulu juga menyebutkan ada 8, 3 itu menghilangkan 5. Jadi di Al-Majdi menyebut anaknya ada 8, di Tahdzibul Ansab menyebut anaknya ada 4. Kemudian di Ubaidillah bin Ahmad, anaknya yang barusan itu, di Syajarah Mubarakah disebutkan Ubaidillah hanya punya 1 anak. Di Al-Majdi kitab yang lebih tua disebutkan 2 anak. Jadi di kitab yang lebih tua 2, di bawahnya 1. Dia mengurangi 1.
Nah, awalnya Imaduddin bilang jangan-jangan begitu nyampe Syajarah Mubarakah memang keturunannya ndak ada, jadi tinggal satu. Loh, masalahnya di Al-Fahri 2 lagi. Kitab setelahnya 612 2 lagi. Jadi awalnya 2, dia nulis 1, di Al-Fahri jadi 2 lagi. Jumlah ismiyah semua. Ini gimana? Hasarnya di mana? Kemudian sampel nomor 3. Di Syajarah Al-Mubarakah ditulis anaknya Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, anaknya ada 7 katanya. Di tahun 606 beliau bilang anaknya ada 7. Tahdzibul Ansab yang wafat tahun 435 anaknya ada 6. Tapi di Al-Majdi tahun 490 Hijriah anaknya 9. Jadi 7 sudah buang 2. Hasilnya tidak valid. Turun ke era setelahnya, kalau kita bandingkan masih orang yang sama, ini sampel keempat. Syajarah Mubarakah, anak yang direportase bilang 7, Muhammad Al-Akbar masih sama. Di Al-Fahri tinggal 5. Berarti Al-Fahri mengurangi Syajarah Mubarakah, Syajarah Mubarakah mengurangi kitab yang lain. Ini artinya kalau teori jumlah ismiyah itu dipakai, antara kitab nasab yang satu dengan kitab yang nasab yang lain akan saling membunuh itu. Karena semuanya kurang-kurang data semua. Maka kesimpulan pentingnya adalah setiap 100 nama yang direportase dalam Syajarah Al-Mubarakah ditemukan setidaknya 15 sampai 25 masalah akurasi saat dikonfrontasi dengan referensi yang lebih tua. Kalau pakai Z-score, kesalahan lebih dari 10% menunjukkan bahwa klaim finalitas jumlah ismiyah tidak bisa diterima. Jika teori jumlah ismiyah dalam Syajarah Al-Mubarakah tidak final sebagai nafi, lalu dari mana kesimpulan Imaduddin Qutnyudilalah itu muncul? Referensinya tidak masuk, semuanya tidak masuk. Kemudian itu tadi bahwa kaidah itu tidak final, tapi nanti bisa jadi celah. Meskipun kaidahnya tidak final, jangan-jangan masih relevan untuk Ubaidillah. Tidak, kaidah itu tidak final dan tidak relevan untuk Ubaidillah. Kenapa? Karena fakta para ulama. Saya sengaja nulis ini, yang diambil adalah Al-Muqibun. Kalau dilihat ibarat yang di bawah, kitab yang sama persis dari kaidahnya yang ditulis oleh Imaduddin. Jadi di juz pertama halaman awal kaidahnya dikutip sama Imaduddin. Cuma karena dia tidak hatam atau bagaimana, saya tidak paham. Di juz 2 orang yang menulis kaidah itu menetapkan nasab Sadah Ba'alawi. Aqabus Sadah Al-Ba'alawi amma Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir An-Nafat ibn Isa An-Naqib fawulida bil Basrah. Yang menulis kaidahnya, ini yang nulis, yang diambil kaidahnya oleh Imaduddin menetapkan Sadah Ba'alawi. Ini kan menjadi sebuah kekonyolan ketika seorang pembaca lebih tahu dari yang nulis kaidah. Yang nulis kaidah tidak menerapkan kaidah itu pada Ubaidillah bin Ahmad. Ini orang yang sama yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah, dia juga tetap menetapkan Sadah Ba'alawi, tapi Imaduddinnya masih berdiri sendiri saja deh. Makanya betul sekali kalau disebut kesesatan logika. Kemudian Mahdi Rajai juga yang bilang Ubaidillah jauh dari tempat kodifikasi nasab. Fi khususi, kata Mahdi Rajai yang kaidahnya dikutip oleh Imaduddin, fi khususi halati Abdillah au Ubaidillah kana minal wadih. Jelas sekali kata Syekh Mahdi Rajai, anna hijratahu ila mantiqatin kharija aradi kuttabil ansab, bahwa perpindahan atau hijrahnya Ubaidillah ke daerah yang ada di luar area para penulis nasab al-awail alladzina kanu umuman fil Iraq wal Iran, yang mayoritas ada di Irak dan Iran. Hijrah itu tadi tasabbab, yang menjadi sebab fi adami wusuli ismihi ila kuttabil ansab. Itulah yang membuat nama beliau tidak tercantum. Karena dulu nama penulis ada di Irak dan Iran, beliau ada di Yaman. Tidak seperti sekarang buat status WA sekarang, teman-teman lihat semua, keluarga saya di Madura lihat saya sekarang. Itu sekarang, tapi di masa lalu jarak baina Yaman wa Irak tuh jauh sekali. Maka ketika kaidah jumlah ismiyah ini masih dipakai, padahal penulis kaidahnya sendiri menetapkan Bani Alawi dan menjelaskan korinah kenapa kaidah itu tidak layak diterapkan kepada Ubaidillah, menjadi sangat dipertanyakan. Akhirnya biar kaidah muqabil bil kaidah, kita beri kaidah pembanding.
Kaidah yang lebih relevan untuk Bani Alawi terkait kitab yang tidak menyebutkan itu ada 3. 1. As-sukut 'alan nasab wa adamu dzikri. Tidak menyebutkan nasab atau tidak menyebutkan mbah-mbah nasab, la yu'tabar fi ilmil nasab. Li'anna sakit yahtamilu fi amrihi al-jahalah awil akhadha an jahil. Karena yang tidak menyebut mungkin saja tidak tahu, atau dia mengutip dari orang yang tidak tahu, awil ittisar, atau mungkin saja dia hanya meringkas. Ini kaidah pembandingnya, dan ini lebih relevan kepada Bani Alawi jika dikaitkan dengan Sajarah al-Mubarakah. Kaidah yang kedua, zikrul adat la yanfi az-zaid. Penyebutan angka itu tidak menafikan selebihnya, dan itu diterima dalam banyak fan. Dalam ilmu hadis umpama, Nabi menyebutkan dalam satu riwayat fadilahnya jamaah 25, yang riwayat yang lain 27. Apakah karena ada 25 lalu 27 ditolak? Ya tidak. Itsbat 25 itu tidak menafikan tambahan untuk 27. Jadi sama-sama saja. Dzikrul adat layan fi az-zaid. Ada sebutan angka 3 dengan jumlah ismiyah itu tidak menolak angka yang selanjutnya. Kemudian kaidah yang ketiga, adamul wijdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukti bukan berarti suatu itu tidak ada. Ketika Sajarah Mubarakah tidak menemukan buktinya, bukan kemudian Ubaidillah itu tidak ada. Sebelum saya masuk dalil madlul, saya simpulkan dulu. Jadi klaim Imaduddin adalah ini qat'iyud dilalah. Jadi akhirnya semua tertolak karena ini qat'iyud dilalah. Bahwa Sajarah Mubarakah adalah qat'iyud dilalah sehingga khatun nasabah ditolak, syuhrah wal istifadah ditolak. Semuanya serba ditolak. Nah, qat'iyud dilalahnya rancu dan gagal dari segala arah. 1, kitabnya maskuk seperti yang saya jelaskan tadi. 2, kaidahnya tidak relevan. Jadi dari 2 itu saja saya tidak yakin perdebatan dengan Kiai Imaduddin butuh 3 hari 3 malam. Tidak tahu ini masuk agitasi atau tidak, mohon maaf keceplosan. Kemudian ini tentang dalil dan madlul. Imaduddin menyimpangkan teori dalil madlul. Klaimnya tidak adanya bukti atau tidak adanya dalil tentang seseorang berarti sosok tersebut fiktif. Kalau nggak ada bukti tentang dia berarti dia fiktif. Pertanyaannya adalah, benarkah logika ini atau hanya usaha memaksakan kesimpulan yang sudah keliru sejak awal? Saya ceritakan dulu, dalil madlul ini keluar karena membantah dulu Al-Anwar membuat pernyataan sikap tentang ta'lim habaib itu. Jadi kita menyebutkan kaidah dzikrul adat layan fi az-zaid, lalu dia menyebutkan kaidah al-madlul yahtaju ila dalil. Nah, kita bantah. Bantahan terhadap Kiai Imaduddin sebenarnya ada banyak referensi, tapi karena memang pembagian waktu dengan teman-teman juga, akhirnya saya cukup menyebut salah satu saja dari sekian banyak referensi. Saya ambil punya Imam Ibnul Iraqi dalam Al-Ghaithul Hami fi Syarhil Jam'il Jawami. Ibaratnya mengatakan wala yalzamu min intifa'i dalilihi intifa'uhu. Ketika kita tidak menemukan dalil tentang sesuatu, la yalzamu min intifa'i dalilihi intifa'uhu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Fa innahu la yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Sesungguhnya ketidakadaan bukti itu tidak menunjukkan ketidakadaan madlulnya. Jadi Imaduddin berbohong tentang kaidah ini. Ini harus diketahui orang bahwa dia pernah tidak ilmiah juga, dia pernah salah juga. Jadi pengikutnya jangan fanatik benarlah. Kama la yalzamu min intifa'id dalil 'ala sani intifa'us sani. Kalau bukti tentang keberadaan Tuhan tidak ada, ya bukan kemudian Tuhannya tidak ada, bal intifa'ul ilmi bihi. Yang tidak ada itu kitanya yang tidak tahu. Jadi kalau diterapkan kepada Sajarah al-Mubarakah umpama, bukan Ubaidillahnya yang tidak ada, tapi penulis Sajarah Mubarakahnya yang tidak tahu. Jadi penulisnya yang tidak tahu, intifa'ul ilmi bihi. Terakhir, sikap dan nasab. Imaduddin mengaitkan sikap-sikap para habaib dengan keabsahan nasab mereka. Jadi kalau sikapnya begini, tidak mungkin ini keturunan Nabi. Saya tidak bahas sikapnya, aman brother, masih fokus saya. Jadi ia berpendapat bahwa perilaku habaib bisa dijadikan dasar untuk meragukan. Pokoknya kalau sikapnya begini, tidak mungkin keturunan. Bagaimana kata para ulama? Mohon maaf, ibaratnya agak kecil. Jadi menurut para ulama, sikap itu tidak ada kaitannya dengan nasab.
Karena Ibnu Hajar sendiri mengatakan, faman ulimat nisbatuhu, orang yang sudah jelas nisbatnya ila alil baitin nabawi wasirril alawi, yang sudah jelas nasabnya kepada Kanjeng Nabi, sudah jelas nasabnya, la yukhrijuhu an dzalik azimu jinayatihi, bagaimanapun beliau jinayah tanpa membenarkan itu. Kita bukan membenarkan jinayahnya, tidak, tetapi bagaimanapun azimu jinayatihi la yukhrijuhu an dzalik, itu tidak mengeluarkan. Oh ya, mohon maaf. Biasa di Usul Masail tidak diterjemah. Jadi kalau orang, saya terjemah, kalau orang nasabnya sudah jelas kepada Kanjeng Nabi, man ulimat nisbatuhu ilan nabi wasiril alawi, maka azimu jinayatihi, kriminalitas begitu, kalau dalam bahasa fikihnya, mau dia kriminal sebesar apapun, tanpa kita membenarkan kriminalitasnya, tentu saja ini bukan dalam hal mau membenarkan, tapi dengan bagaimanapun beliau salah, tetap salah, tetapi la yukhrijuhu an dzalik, beliau tidak bisa dikeluarkan dari nisbat itu. Jadi nasab dan sikap itu tidak ada kaitannya. Bagaimanapun buruknya sikap, ya tetap salah sikapnya, bukan kemudian dibenarkan, tidak ada. Tetapi itu la yukhrijuhu an dzalik, itu tidak bisa mengeluarkan dia dari nasabnya itu. Wala adamu diyanatih, dia tidak taat pada agama. Salah, tidak taat pada agamanya, salah. Kita tidak membenarkan itu. Tapi la yuhrijuhu an dzalik, disiplin dong. Secara ilmu itu tidak bisa dikeluarkan. Karena nasab itu urusan nyambung nasab lah, nyambung viras. Kita, bapak saya siapa? Saya punya ayah. Lalu karena kelakuan saya tidak sama dengan ayah saya, maka saya anak tiri dari ayah saya, kan konyol juga itu. Ya saya tetap anak ayah saya, cuma yang sikapnya bertolak belakang. Ayah saya orang soleh, saya fasik umpama. Ya sudah, berarti saya tetap anaknya, tapi sikapnya bertolak belakang dengan saya. Maka dua hal terakhir yang perlu diingat. Saya simpulkan lagi mengenai dalil madlul, itu sebuah kebohongan atau kesalahan Kiai Maduddin mengenai kaidah, karena dia pakai kaidah yang jelas bertentangan dengan para ulama. Kemudian mengaitkan sikap dengan perilaku itu juga ditentang oleh sikap dengan nasab, itu juga ditentang oleh banyak ulama. Syukran jazilah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat sekalian, ini tentu hal yang menarik ya, karena ada bantahan kesesatan logika tadi yang disampaikan oleh saudara Maimun Nafis. Tapi kalau kemudian saya boleh komentar, ini komentar nggak apa-apa ya, untuk mempertajam saja. Siap. Ini dijawab secara sederhana saja. Ini kan kayak ujian tesis jadinya atau ujian disertasi. Baik. Saya mengomentari begini. Yang pertama, saudara Nafis, ini slide yang tadi itu kurang data material menurut saya. Begitu ya. Maka bisa nggak kemudian menunjukkan data material di mana itu adanya? Oh, di kitab Keabsahan Nasab Ba'alawi. Tadi kan yang saudara Hanif misalkan menampilkan juga screenshotnya dari sebuah kitab tertentu begitu. Tapi ada beberapa klaim itu saudara Maimun yang tidak ditampilkan screenshotnya. Nah, itu mungkin bisa dipertajam lagi. Kalau kemudian nanti ada di kitab itu, nanti insya Allah kawan-kawan bisa mengakses. Karena yang pertama saya juga ingin bertanya seperti ini. Tadi dikatakan bahwa banyak ulama yang meragukan Alkitab udah masykuk lah begitu, maka tidak qat'iyud dilalah. Lalu menyinggung tentang Syekh Mahdi Ar-Raja'i dalam kitab Al-Mu'aqibun begitu ya, sebagai pentahqiq dari kitab ini. Baik. Pertanyaannya begini, apakah kemudian Syekh Mahdi Raja'i dalam kitabnya tidak menisbahkan kitab ini ke Fakhrur Razi? Atau tetap dinisbahkan ke Fakhrur Razi? Tetap dinisbahkan. Kenapa? Karena di manuskripnya tertulis itu. Jadi beliau tidak memverifikasi, tapi ya nulis aja, karena di manuskripnya ada nama Fakhruddin Ar-Razinya. Dalam artian mafhumnya berarti bahwa Syekh Mahdi Raja'i taslim bahwa kitab ini punya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Oh, belum tentu juga. Belum tentu dong. Apakah kemudian ada sanggahan lain tentang itu atau bagaimana? Ada data materialnya, misalkan Syekh Mahdi Raja'i mengatakan bahwa ini sepertinya punya kitab yang bukan dari punya Ar-Razi misalkan. Apakah ada? Nggak apa-apa ya Gus. Apa ya, saudara ya? Ini mempertajam saja, nggak apa-apa. Karena bukti materinya satu-satunya yang menjadi hujah bahwa
ini adalah karya Ar-Razi itu hanya karena di manuskrip itu tertulis Fakhruddin Ar-Razi sudah. Baik. Nah, Syekh Mahdi Rajai membuat itu hanya karena ya apa bahasanya warisan ilmiah saja untuk kemudian dikaji. Tapi beliau sendiri mengakui bahwa itu tidak melalui proses verifikasi. Dan dalam catatan manuskripnya juga tidak ada proses verifikasinya karena yunsabu saja. Yunsabu itu berarti ya hanya di catatannya seperti itu. Baik. Baik. Selanjutnya pertanyaan begini. Konsisten nggak sih sebenarnya dalam Syajarah Mubarakah? Iya. Kalau tadi kan itu data pembanding dari kitab. Sekarang data internal di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Apakah kemudian ketika pakai sighah hasr yang sama ada beberapa begitu? Kayak apa namanya saudara Rumel itu kan sempat dalam satu podcastnya mengatakan ada yang lebih keras sebenarnya statement dari Fakhruddin Ar-Razi dalam hal menghasr itu. Dalam hal menghasr itu. Kalau tadi kan data pembandingnya dari kitab luar ya eksternal ya. Iya. Kalau kemudian dibandingkan dengan sighah ismiyah yang sama, apakah ada datanya kalau kemudian Fakhruddin Ar-Razi itu tidak konsisten? Enggak ada. Ada tidak? Ada, Bib. Oh, saya tidak tahu. Baik. Kalau saya. Baik, oke kalau begitu nanti akan diperkuat ya. Iya. Karena apa tadi kan yang disampaikan itu data eksternal ya. Oh, ada kitab-kitab yang mengatakan ini masykuk dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau data terkait apakah Fakhruddin Ar-Razi atau siapalah itu, bagaimana konsistensinya dalam memakai jumlah ismiyah begitu ya? Enggak, tapi kan kaidah jumlah ismiyah itu kan tidak dipakai oleh Fakhruddin Ar-Razi. Baik. Karena terpatahkan dengan kaidah jumlah Iya, ismiyah itu. jadi tidak perlu ada komparasi dalam satu kitab. Baik. Kaidah jumlah ismiyah itu kaidahnya Mahdi Rajai Baik. dalam tatanan ilmu nasab. Baik. Jadi perbandingannya memang harus perbandingan eksternal, bukan pembandingan internal. Baik. Siap, terima kasih. Sedikit moderator. Mas Nafis. Saja. Oh, baik. Saudara Hanif ingin menambahkan. Baik, boleh silakan. Dan Ar-Razi kalau mau dinisbatkan kitab ini ke Ar-Razi, Ya. Ar-Razi itu kan punya kitab usul fikih namanya Mahsul. Baik. Usul fikih ini kan ada kaidah-kaidah untuk memahami teks. Nah, Ar-Razi sendiri kalau kita mau pakai logika Ar-Razi sendiri menolak mafhumul hasr. Mafhumul hasr ditolak. Ditolak sama Ar-Razi. Dia di Al-Mahsul. Jadi andai ini mau dinisbatkan ke Ar-Razi. Ya, Ar-Razi sendiri metodenya nolak seperti mafhumul itu. hasr. Oh, begitu. Sedangkan metode itu kan untuk memahami teks dibuat. Jadi andai mau dipaksakan sekalipun menurut Ar-Razi itu nggak bisa dipakai mafhumul hasr. Baik. Ini bisa dipahami ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kemudian metodologi yang digunakan oleh Fakhruddin Ar-Razi ketika misalkan mengisbatkan kitab itu kepada Fakhruddin Ar-Razi, Kiai Imad mengatakan bahwa itu ada sighah hasr. Padahal, ya ini data dari saudara Hanif, padahal dalam kitab lain Fakhruddin Ar-Razi menolak mafhumul hasr. Tidak ada pembatasan sama sekali. Baik, oke. Ini lulus doktoral insyaallah. Terima kasih Gus Maimun, mudah nanti dipertajam lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini siapa yang akan berbicara? Baik. Saudara Muhaimin Bahiruddin akan berbicara soal apa, saudara? Soal syuhrah istifadah. Syuhrah wal istifadah. Baik, tadi syuhrah wal istifadah sudah disampaikan oleh saudara Hanif, tapi ini akan dipertajam lagi. Baik, terima kasih. Kita akan dengarkan sama-sama pemaparan dari saudara Muhaimin Bahiruddin terkait dengan syuhrah wal istifadah. Poinnya di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan segenap pengurus Rabithah Alawiyah, terkhusus beliau Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Segaf, kemudian beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas, kemudian saudara moderator, kemudian tim peneliti yang hadir semua pada sore hari ini. Terlebih lagi kepada yang mulia guru-guru kami, beliau Syekhina Muhammad Najih Maimun, atallahu baqa'ah wa razaqahu sihatan wa afiyah. Pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas tentang syuhrah wal istifadah. Mohon maaf saudara Muhammad, bisa diperkenalkan dulu latar belakangnya? Oh, latar belakang. Saya atas nama Muhammad Muhaimin Bahiruddin, berasal dari kota Jember,
Saya dari kecil tidak punya ijazah, SD juga tidak punya, MI tidak ada. Saya dari kecil mondok di Sarang, masuk tahun 2000, keluar tahun 2019. Hanya mondok saja itu, ngaji saja. Jadi nanti kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang benar atau tidak sesuai dengan kekinian, kami mohon maaf. Tapi Madura juga? Bukan. Saya Jawa. Oh baik, iya. siap. Jember itu 95% Madura. Nah, yang 5% Jawa itu kebetulan di daerah saya. Baik. Silakan. Jadi mungkin agak agak datar-datar aja, tidak seperti Gus Maimun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait asyura wal istifadah. Untuk membahas tentang asyura wal istifadah ini, tentang mustanadul hukminya, di mana sesuatu yang menjadi hukum itu pasti ada dasar daripada hukum tersebut, baik diambilkan dari masadirut tasri', ayat atau ahkam, atau memang hadis dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam kitab-kitab fikih, kemudian juga di dalam kitab-kitab ilmu nasab, itu didasarkan pada sebuah hadis Al-Imam Al-Bukhari, tepatnya pada juz pertama dalam bab Ada'il Khumus Minal Iman, yang redaksinya begini: Haddatsana Ali bin Al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'abni Abbas yujlisuni ala saririhi faqala akim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Jadi peristiwa Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Abi Jamrah. Abi Jamrah ini adalah salah satu mutarjim daripada Ibnu Abbas, karena pada waktu itu Ibnu Abbas menjadi penguasa dari Mingkibali Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Basrah. Kemudian beliau punya mutarjim namanya Abi Jamrah. Nah, Abi Jamrah ditawari untuk duduk atau tinggal di sisi Ibnu Abbas sampai dijanjikan untuk dikasih uang, karena sebagai mutarjim, sebagai penjembatan antara Ibnu Abbas dengan rakyat pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat dari syarah-syarah hadis, pada saat Abi Jamrah membahas tentang bahwa di rumahnya itu ada bejana atau gentong untuk membuat anggur, seketika itu Ibnu Abbas berkata seperti ini: Summa qala inna wafda Abdul Qais lamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada saat delegasi Abdul Qais itu mendatangi atau sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala manil qaum. Rasulullah ketika itu menanyakan, manil qaum au manil wafdu? Siapa kaum ini? Siapa delegasi ini? Nah, para surahul hadis, baik siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya atau yang lain, Al-Qari dan seterusnya, itu maksud dari pertanyaan itu adalah menanyakan tentang ansabihim, an-nasabid dhaif. Intinya itu, siapa yang datang tuh maksudnya ini keturunan siapa. Sehingga dari hadis itu kemudian ada kesunan bahwa ketika ada orang didatangi tamu, disunahkan untuk menanyakan ini nasabnya siapa, dari mana. Yang tujuannya apa? Liyunazzila manzilahum, agar supaya si tuan rumah bisa memposisikan atau menempatkan pada posisinya yang semestinya. Misalkan keturunan orang baik, kemudian kaum yang syaraf dan seterusnya. Nah, setelah itu jawabannya Abdul Qais tadi, qalu Rabi'ah. Mereka menjawab bahwa kami adalah keturunan Rabi'ah. Abdul Qais, delegasi tadi, kemudian menjawab qalu Rabi'ah. Seketika itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kaum keturunan Rabi'ah atau delegasi keturunan Rabi'ah, tanpa terhina juga tanpa ada penyesalan. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama mengistimbat hukumnya, sebagaimana diskursus ilmu ushul fikih itu, ketika ada sebuah hadis nanti digali hukumnya itu ini menimbulkan apa hukumnya. Nah, istimbatul hukumnya begini. Para ulama sepakat, baik ahli nasab, baik ulama ahli fikih, mereka sepakat bahwa hadal hadis min asrahil ahadis, termasuk paling soreh-sorehnya hadis, dalalatan ala annal ansab tasbutu bisyurah wal istifadah, bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling soreh untuk mendalilkan syurah wal istifadah sebagai mekanisme dalam penetapan nasab. Itu yang pertama. Kemudian
sebelum saya membahas lebih detail tentang asyurah wal istifadah, terkait tentang definisinya, kemudian masanya, kemudian jumlah orang yang membawanya harus berapa, kemudian kedudukannya di dalam ilmu nasab bagaimana. Terlebih dahulu dari hadis tersebut sudah difahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW seketika mendengar jawaban dari delegasi Abdul Qais bahwa mereka keturunan Rabi'ah, ini Kanjeng Nabi langsung menetapkan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang benar. Beliau mengiyakan, beliau mentakrirkan, ikrar. Berarti kalau ikrar Kanjeng Nabi berarti nasabnya sahih. Padahal Abdul Qais ini kalau dilihat dari kitab sejarah, ketika menisbatkan nasabnya kepada kakek yang keenam, karena kita tahu bahwa Abdul Qais ini adalah bin Afsa, bin Du'mi, kemudian bin Jadilah, bin Anazah, bin Asad, bin Rabi'ah, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi jarak antara Abdul Qais kemudian dengan Rabi'ah yang dinisbatkan pada waktu itu sampai 500 tahun lebih. Dan pada saat itu keadaan orang Arab belum menulis nasab-nasab mereka di dalam kitab-kitabnya. Belum ada budaya tulis menulis. Rasulullah SAW seketika itu menerima jawaban atau membenarkan membenarkan jawaban daripada delegasi tadi tanpa mutolabah, mana syahidnya, mana kitabnya, mana catatan sejarahnya, mana bukti konkretnya. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita memahami surah wal istifadah itu sangat mudah sekali, termasuk mekanisme yang sangat konkret, mudah dapat diterima, tidak bertele-tele, tidak seperti yang diklaim oleh Imaduddin harus syaratnya harus fi kulli zamanin, kemudian tidak boleh syahadah. Nanti akan saya bahas lagi secara detail. Sudah. Itu kemudian yang menjadi dasar daripada asyurah wal istifadah mendapatkan relevansinya dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kami akan membahas sedikit tentang perbedaan antara asyurah wal istifadah sendiri. Sebenarnya bagaimana konsep asyurah wal istifadah itu? Detailnya gimana? Dalam kitab Mu'jamu Mustalahil Usul, kemudian juga dalam kitab Al-Ghayah fi Syarahil Hidayah karya Ahmad bin Ibrahim As-Saruji Al-Hanafi, beliau mengatakan begini, bahwa yang dikatakan syuhrah itu adalah keterkenalan sebuah nasab dalam satu daerah bahwa sekupnya itu hanya satu daerah, tidak keluar dari daerahnya. Itu namanya syuhrah. Sehingga dicontohkan begini, fulan bin fulan lahu syuhratun fi hayyin wahid mim Makkah annahu Quraisy. Bahwa fulan bin fulan itu memiliki keterkenalan dalam satu distrik atau dalam satu daerah di kota Mekah bahwa dia adalah bermarga Quraisy. Jadi ini kalau menurut siapa tadi, Ahmad bin Ibrahim As-Saruji, dan juga dikutip oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, dikatakan bahwa nasab seperti ini adalah nasab yang kelasnya masih syuhra tapi belum sampai taraf istifadah. Kemudian kalau nasab yang sudah mencapai taraf istifadah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar, kepopuleran atau viralnya sebuah nasab yang sudah melebihi dari daerah tempat maulidnya, misalkan dengan contoh fulan bin fulan lahu syuhratun fi jami'i anha'i Makkah annahu Quraisy, bahwa dengan terjemah fulan bin fulan di seluruh daerah kota Mekah itu dia terkenal termasuk bermarga Quraisy. Nah, ini berarti sebuah nasab yang tidak hanya syuhrah saja tapi sudah mencapai derajat yang namanya istifadah. Dari sini kita memahami bahwa istifadah martabatun fauqa syuhrah, yaitu adalah merupakan derajat yang di atas daripada syuhrah. Kemudian juga yang harus kita tekankan juga, kami ingat dalam kitab Al-Fatawi Al-Kubra karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan begini juz 2 halaman 59. Beliau mengatakan begini, bahwa al-istifadah taratan taqwa ila haddil tawatur wa taratan lah. Bahwa istifadah itu
kadangkala sudah mencapai derajat ada tuh tawatur, berarti bimanzilatil mutawatir. Wataratan lah, kadang juga tidak. Jadi dari sini kita bisa memahami tahapan-tahapan tentang memaknai konsep syuhrul istifadah. Tingkat yang paling adna itu adalah syuhrah. Kemudian jika lebih luas lagi naik ke istifadah. Nah, istifadah ada pula lagi yang sudah yablughu fi manzilati tawatur. Jadi dari sini ketiga tahapan ini oleh para ulama nasab dikatakan nasab jika sudah ditetapkan dengan syuhrah wal istifadah, sekalipun hanya syuhrah saja sudah yasbutu an-nasab. Nasab sudah tetap sudah. Oleh karenanya nanti ini juga akan membahas tentang seberapa jauh masa lamanya, kemudian kriteria syuhrah wal istifadah itu mendapatkan pengakuan sihahnya di dalam ilmu nasab. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang bilangan orang yang membawa khabar syai' dalam syuhrah wal istifadah. Itu apakah ada jumlah tertentu? Misalkan harus ataukah 10 atau 20 atau 100? Fihi khilaf. Ada perbedaan ulama. Kami di sini akan mengkomparasikan antara kitab-kitab fikih yang klasikal kemudian dengan kitab-kitab fikih yang modern atau kontemporer. Begini. Untuk terkait membawa syuhrah wal istifadah itu sebenarnya harus orang berapa? Kalau kita mengacu dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi Syarah Muhadzab, beliau yang klasikal, beliau mengatakan begini, bahwa ikhtalafa al-ulama fi jumlati adadin atau dalam jumlah adat yang membawa syuhrah wal istifadah. Untuk terkait kalau menurut membawa syuhrah wal istifadah itu sebenarnya harus yang juga diikuti oleh al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir Syarah Muhadzab, kitab Al-Hikam Sultaniyah yang klasikal. Kemudian dari Muhammadi bahwa yang harus mencapai derajat jumlahnya itu harus adadun katsir yablughu adad tawatur, harus bilangannya banyak kemudian sampai pada adad tawatur. Kemudian ada yang menjawab, ada yang berpendapat kayak Imam Abu Hamid dan jamaatin minal ulama mengatakan cukup 2 orang asal adil. Cukup 2 orang asal adil. Berarti ini ikut konsep adlu syahadah. Setelah saya memahami atau menelaah tentang ibarat-ibarat tentang jumlah adat ini dalam kitab klasik, kemudian saya juga menelisik atau menelaah tentang kitab-kitab yang kontemporer, ternyata syuhrah wal istifadah itu ada 2. Ada yang syuhrah wal istifadah itu hakikiyah, ada syuhrah wal istifadah itu yang hukmiyah. Nah, apa yang hakikiyah itu? Dikatakan begini dalam kitab-kitab nasab yang kontemporer, bahwa syuhrah hakikiyah itu adalah allati qad istafadha al-khabar ladaika an katsirin minan nas anna fulan min Quraisy. Bahwa yang dikatakan syuhrah hakiki yaitu adalah sebuah kabar yang viral, yang tersebar dari jumlah orang yang meriwayatkan atau yang menceritakan bahwa anna fulan min Quraisy, bahwa fulan ini dari Quraisy. Nah, kenapa dikatakan syuhrah hakikiyah? Karena jumlahnya banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan ini banyak, yang menceritakan itu banyak, maka di sini ada istilah la yustaratu fihi al-adalah. Tidak disyaratkan harus sifatnya adil. Kemudian ada namanya syuhrah hukmiyah. Syuhrah hukmiyah itu apa? Allati ladal qadi yang kulul khabar ithnani adlani anna hadzal amra qad istafadha anna fulanan min Quraisy. Yaitu sebuah kabar tentang kesyuhran nasab seseorang, tapi ini disampaikan oleh 2 orang adil di depan hakim. Jadi kalau terkait syuhrah wal istifadah yang hukmiyah ini, itu adalah sekupnya adalah untuk permasalahan perhakiman. Dan di sini yustaratu fihi al-adalah. Ini disyaratkan harus adalah. Berarti dalam adlu syahadah harus 2 laki-laki atau 2 perempuan 1 laki-laki. Nah, untuk mengkomparasikan ini semua, jadi kita bisa memahami bahwa syuhrah wal istifadah itu kalau menurut klasik ada yang bilang 2, ada yang harus banyak, kemudian yang kontemporer itu dibagi ada yang syuhrah hakikiyah, kemudian ada yang syuhrah hukmiyah. Jadi kita bisa memahami bahwa syuhrah wal istifadah itu yang diwariskan turun-temurun itu nanti adatnya yang penting banyak.
Karena sebagaimana Ibnul Battal untuk menengahi pendapat ini, kemudian beliau mengatakan begini, sebenarnya berapa adatnya? Yang penting adatun yaskunu bi al-qalbu. Yang penting bilangan orang yang ketika menceritakan hati itu bisa tenang. Nah, selanjutnya terkait untuk ini syura wal istifadah ini. Sebenarnya asyura wal istifadah ini mekanisme penetapan nasab yang disepakati oleh ulama atau tidak, sebenarnya juga semua sudah sepakat sudah. Baik aimatul madzhab, apakah itu yang sunni ataukah yang syi'i, semuanya juga sudah semuanya. Bahkan lintas agama, orang Yahudi dan Nasrani dalam menetapkan nasab jejak mereka itu juga pakainya syura wal istifadah. Artinya cerita turun-temurun dari kakek moyangnya, kakek nenek moyangnya, kemudian dari paman-pamannya bahwa ini keturunannya ini ke atas dan seterusnya, itu juga pakai apa namanya asyura wal istifadah. Syiah yang kontemporer kayak misalkan An-Naraqi dalam kitabnya Mustanadus Syiah fi Ahkam Syariah itu juga jelas. Apalagi Syiah yang klasik seperti halnya misalkan dalam kitab Qawaidul Ahkam karyanya Ibnu Mudhaffar. Jadi di sini kita memahami bahwa surah istifadah itu adalah satu konsep atau mekanisme penetapan nasab yang cara kerjanya itu mudah, tidak berbelit-belit dengan syarat yang didramatisir itu kayak klaimnya Imaduddin, kemudian juga diakui oleh semua umat manusia, saya bisa katakan seperti itu, sebagaimana disampaikan tadi Yahudi, Nasrani juga demikian, dan itu pula diawali dengan ikrarnya Nabi Muhammad SAW terhadap tadi nasabnya Abdul Qais tadi. Selanjutnya sebagai tambahan lagi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karyanya kelompok diantaranya Syekh Mustafa Al-Khin, beliau mengatakan begini, para sahabat pada waktu itu menisbatkan dirinya kepada jad-jadnya. Waqad kana as-sahabah yantasibuna inda Rasulillah ila qabailihim. Para sahabat menisbatkan terhadap kabilah-kabilahnya sendiri. Wa ajdadihim, dan jad-jadnya. Fama kana sallallahu alaihi wasallam yutalibuhum bisyuhud. Mereka tidak dituntut oleh Rasulullah untuk mendatangkan saksi. Alladzina yuthbituna an-nikah ru'yatan bil ain. Tidak menetapkan, tidak dituntut untuk mendatangkan saksi yang menghadiri pernikahan ayah-ayahnya. Bal kana yaktafi bistifadatil khair bainan nas. Bistifadatil khabar bainan nas, mencukupkan untuk kabar yang sudah viral di antara. Yang penting duna wujudi mukhalif, tanpa ada mukhalif. Nanti saya bahas tentang masalah mukhalif. Ini gambaran tentang istifadah. Lamanya apa? Masanya bagaimana? Yang paling ashah, yang paling jumhur, yang penting tuz zaman, sebagaimana diungkapkan oleh dalam kitab Bahrul Madhab, Ar-Ruyani mengatakan bahwa surah wal istifadah itu yang penting tulus zaman, masa yang lama, yang sekira akan terbangun kebenaran atau kevalitan kabar tersebut. Nah, dalam masa yang lama itu sekira tidak ada mukhalif, tidak ada mu'arid, tidak ada munazi, begitu. Itu terkait tentang apa namanya surah wal istifadah itu yang penting lama. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang syubhatnya Imaduddin Utsman terkait dalam asyurah wal istifadah. Pertama, Imaduddin Utsman mengatakan begini dalam beberapa tanggapannya terkait surat daripada guru kami Syekhina Najih. Dia menyatakan bahwa syurah wal istifadah itu hanya berlaku untuk nasab yang dekat, tidak untuk nasab yang jauh. Nah, pernyataan seperti ini kalau kita memahami sabda Rasulullah SAW tadi yang di awal, ini semestinya sudah terbantahkan. Dia kalau mengatakan surah wal istifadah itu hanya untuk nasab dekat, artinya antara ayah dan bapak, atau tidak jauh-jauh amat, mestinya Imaduddin Utsman secara tidak langsung menolak ikrar daripada Nabi Muhammad SAW terhadap jawaban Abdul Qais yang mengaku keturunan Rabi'ah. Itu satu. Yang kedua, dia mengabaikan juga ibarat di dalam Al-Hawi Al-Kabir, wa amman nasab fayathbutu bisama'il khabar asy-sya'i
al-kharij ila haddil istifadah fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah. Jadi nasab yang ditetapkan dengan asyurah wal istifadah ini memang nasab yang ditemukan fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah. Kemudian fayakhussunahu bin nasab ila abin. Mereka mengkhususkan dengan nasab ila abin, nasab dekat, au ya'ummunahu bin nasabin a'la, atau mengumumkan kepada nasab yang lebih jauh. Fayaquluna hadza min Bani Hashim. Mereka kemudian berkata ini keturunan Bani Hashim, au min Bani Umayyah, atau Bani Umayyah, fayathbutu nasabuhu fil khusus wal umum bil khabari asy-syai'. Jadi kami kira untuk menanggapi klaim Imad yang mengatakan syuhrah wal istifadah hanya berlaku untuk nasab dekat, kami kira orang yang membaca tentang kitab fikih sudah tahu bahwa ini adalah klaim yang sesat, menyesatkan ini. Nah, selanjutnya yang paling kami ini ada jawaban Imad ini ketika menjawab surat dari guru kami. Dia mengatakan begini, teksnya begini, karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jadi Imad ini memahami syuhrah wal istifadah itu difahami bahwa ketika ada orang bersaksi atas dasar syuhrah wal istifadah ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Logikanya Imad begini, namanya saksi itu ya melihat apa yang ia lihat, mendengar apa yang ia dengar secara langsung. Jadi menurut Imad, ketika ada yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini kemudian diklaim sebagai nasab yang subutnya bil syuhrah wal istifadah, ini tidak sah. Kenapa? Karena yang bersaksi pada hari ini itu tidak boleh atau tidak sah menurut logika Imad menceritakan keadaan yang tahun, abad atau kurun 400 itu tadi. Itu Imad berkata seperti itu ketika menjawab tulisan daripada guru kami. Nah, ternyata syahadah ala nasab bitariqil syuhrah wal istifadah ini adalah ijma' daripada ulama. Saya bacakan satu persatu. Dari madhab Maliki, Imam Abdurrahman Muhammad bin Muhammad al-Utaki al-Maliki mengatakan begini, dikutip oleh At-Tawdi li Syarh al-Jami' Sahih, asy-syahadah 'ala an-nasab al-masyhur bis-sama' jaizatun inda jami'il fuqaha, bahwa bersaksi terhadap nasab yang sudah masyhur dengan lewat mendengarkan itu diperbolehkan inda jami'il fuqaha. Jadi misalkan ada orang kemudian ingin menyaksikan bahwa nasabnya ini disaksikan di mana, di depan qadhi, di depan hakim, sah-sah saja asalkan dia mendengar dari jamaah tadi, mendengarkan dari syuhrah wal istifadahnya tadi. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz Sarhul Wajiz, an-nasab yasbutu bis-sama' min qaumin la yanhasiruna inda syahid. Nasab itu bisa tetap dengan dasar mendengar dari kaum yang tidak terhitung inda syahid, di sisi syahid. Kalau sudah seperti itu fayashhadu bihi, maka dia boleh bersaksi, li'annahu la yumkin ru'yatuh. Lagi-lagi pendapatnya dari kalangan Syafi'i ini mematahkan klaimnya Imad tadi. Kemudian juga Al-Faqih Burhanuddin Ibnu Mazah Al-Hanafi, beliau mengatakan asy-syahadah fil ansab tahillu bisyurah wa tasamu' fil nasab. Yang terakhir An-Nasabah Al-Hambali Al-Faqih mengatakan begini, ajma'a ahlul ilmi ala sihhati syahadah biha fin nasab wal wiladah. Dari sini seluruh ahli ilmi bersepakat atau ijma' terhadap keabsahan persaksian tentang subutun nasab dengan dasar asyuhrah wal istifadah. Sehingga keterangan-keterangan yang saya jelaskan tadi ini secara tegas, secara sharih meruntuhkan klaim Imad bahwa syahadah dengan syuhrah wal istifadah itu tidak sah. Nah, yang terakhir untuk menjawab tentang apakah syuhrah wal istifadah itu dalam setiap generasi harus tercatat atau harus fi kulli zamanin itu harus syuhrah terus. Kita kan tadi sudah membahas bahwa syuhrah wal istifadah itu ada kalanya yang tingkatannya hanya syuhrah saja, ada kalanya yang sudah sampai pada taraf istifadah, ada kalanya yang sudah sampai
yablughu darajat tawatur tadi. Nah, apakah sebenarnya surah wal istifadah itu harus fi kulli zaman? Mestinya begini, surah wal istifadah itu akan terus berlangsung kayak tadi Abdul Qais mulai zamannya Rabi'ah sampai Kanjeng Nabi itu didengarkan oleh generasi selanjutnya, diturunkan pada generasi selanjutnya, terus begitu terus. Itu namanya surah wal istifadah seperti itu. Nah, yang menjadi kesalahan terbesar Imad bahwa surah wal istifadah itu harus ada dukungan atau catatan kitab nasab. Nah, itu yang salah itu. Imad kan meragukan daripada surah istifadahnya daripada tanda Alawi itu kan gara-gara tidak didukung dengan catatan nasab. Padahal surah wal istifadah itu tidak butuh daripada harus ada catatan nasab, itu tidak butuh. Begitu. Saya bacakan ya. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4 ini, maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jadi secara tegas Imad menyatakan bahwa surah wal istifadah itu harus disaksikan juga oleh kitab-kitab nasab. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubaid itu. Dan kitab-kitab itu ada dan memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi dari sini kita bisa membantah klaim Imad bahwa surah al-istifadah itu tidak segitu rumit untuk terkait menetapkan nasab, sehingga kita bisa membatalkan klaim Imad tersebut. Kemudian syubhatnya Imad lagi, ini yang sering kali dikutip di dalam kitab-kitabnya, trilogi kitabnya itu, kitab atau buku tidak tahu saya tadi. Itu dia mengatakan bahwa surah wal istifadahnya klan Ba'alawi itu surah yang hadisah, surah yang baru, artinya tidak yang sudah lama. Imad kemudian menganalogikan dengan surahnya Tobariyah, yaitu klan Tobariyah. Ternyata hampir sama ini. Klan Tobariyin ini diperkenalkan dari keterangan Husainiyin itu pada saat abad 9, yaitu dimulai dari tulisannya Rodi bin Muhib At-Tabari ketika menulis silsilah nasabnya itu sampai Husainiyin. Yang sebelumnya abad 6, abad 7, abad 8 itu belum ada surah tersebut. Namun pada saat abad 9 itu ditulis bahwa klan Tobariyin ini bersambung dengan Al-Husainiyin. Nah, yang kemudian klaim tersebut ini kan dibatalkan oleh ulama ahli nasab semuanya itu. Bahkan oleh misalkan yang dikutip oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi mengatakan ini surahnya hadisah karena dengan beberapa catatan. Nah, dari contoh ini kemudian Imad mengatakan klan Ba'alawi juga demikian. Munculnya nama Ubaidillah itu baru pada abad ke-9. Sebelumnya 6, 7, 8 itu katanya belum dikenal namanya Ubaidillah, berarti sama dengan Tobariyah. Nah, ternyata setelah kami cek, kemudian setelah kami cross check, ternyata antara penyamaan surah istifadahnya Ba'alawi dengan surah itu istifadahnya Tobarin ini jelas qiyas ma'al farik. Satu, qiyas ma'al fariknya adalah bahwa dalam klan Tobariyin ya, ini dalam klan Tobariyin ini Syekh Radi bin Muhib At-Tabari ini mencantumkan nama Abdul Wahid sebagai salah satu anak daripada Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini saja Amudun Nasab Tobariyah yang dimunculkan namanya Abdul Wahid sebagai salah satu daripada anak Sayyidina Husain ini sudah cacat total karena melawan ijma. Satu. Yang kedua, kitab-kitab sejarah terdahulu antara kurun 6 dan 8 tidak pernah menisbatkan nasab Tobariyin ke Sayyidina Husain. Contohnya, seorang ulama yang ahli nasab, An-Naqid An-Nasabah Al-Mu'arrikh, yaitu sahibu Siyari A'lamin Nubala, Syamsuddin Al-Dhahabi, beliau ketika membuat terjemah, membuat biografi guru-gurunya dari klan Tobariyin Makkiyin, mereka hanya mengatakan Syekh At-Tabari Al-Makki. Al-Dhahabi tidak pernah dalam kitabnya mengatakan walam yakul innahum Husainiyun Alawiyun, tidak ada. Kemudian juga seorang nasabah Taqiyuddin Al-Fasi
ketika membuat biografi terhadap 34 baik laki-laki atau perempuan dari klan Tabariin, mereka sama sekali, Al-Fasi juga sama, beliau ini tidak mengatakan walam yakul innahum Husainiyun Alawiyun. Jadi hanya menyatakan bahwa ini nisbatnya At-Tabari Al-Makki gitu saja. Nah, yang terakhir, nisan-nisan kuburan Tabariin yang ada di Mekah itu di dalam nisannya tidak tertulis Asy-Syarif atau Sayyid, karena min da'bil Arab pada waktu itu menulis nisan dengan nama kemudian nasab-nasabnya. Itu tidak ada yang kemudian mengatakan As-Sayyid, Asy-Syarif juga tidak ada, kemudian nasabnya sampai silsilahnya Sayyidina Husain juga tidak ada. Yang ada hanya begini yang ditemukan, hadza qabru Syekh As-Salih Al-Muwaffaq As-Sa'id Abi Bakr bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Ini yang tahun 610. Kemudian ada contohnya lagi, hadza qabrul faqih Al-Qadhi Abi Bakr bin Muhammad bin Abi Bakr At-Tabari. Cuma itu saja. Tidak ada tambahan Al-Husaini, Al-Alawi, tidak ada. Ini berbeda terbalik dengan klan Ba'alawi, di mana kan klan Ba'alawi nisan-nisannya beliau Ahmad bin Isa wafatnya sudah jelas, terus kemudian Ubaidillah, kemudian Syed Alawi, semuanya sudah ada nisan-nisannya, kuburannya juga ada, kemudian persaksian ulama juga menetapkan, kemudian juga dalam amudun nasabnya tidak ada yang cacat. Jadi ini yang kemudian saya menjawab bahwa qiyas ma'al farik, jika Imad menyatakan syuhrah wal istifadahnya klan Ba'alawi sama dengan syuhrah wal istifadahnya klan Tabariin. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang munazi' atau mu'arid atau dalalah yartab dalam syuhrah wal istifadah. Begini, kami akan membangun teori ini dari kerangka usul fikih. Dalam diskursus ilmu usul fikih, ketika memahami daripada hadis marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi ghairu khazaya wala nadama, ini kemudian dalam diskursus ilmu usul fikih ada istilahnya mantuk soreh, di mana mantuk soreh itu sebagaimana dikutip atau dinazamkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Kaukabus Sati' Nadmi Jamil Jawami'. Beliau mengatakan begini, al-awwalu dalu alaihi lafdu fi mahalli nutkin wa huwa nassun in yafi ka'amirin lam yahtamil ma'nan siwa mufadihi wa zahirun lahu hawa. Jadi kita memahami teks marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama, ini secara makna nasnya, secara dalalah mutabaqahnya, ini memberi pengertian bahwa Kanjeng Nabi mempersilahkan kaum yang tadi mengaku kaumnya Rabi'ah. Dan kalau kita memahami makna nas, berarti ini adalah maksud asolatan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Wajiznya. Contoh mudah seperti begini, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Kalau kita menelaah tentang istinbatul hukminya begini, Allah menafikan mumatsalah, menafikan persamaan antara jual beli dengan riba. Karena maksud ayat itu liraddi alal yahud, untuk menolak Yahud bahwa Yahud mengatakan innamal bai'u mithlur riba, bahwa bai' itu seperti halnya riba. Nah, ketika kita memahami nas bahwa Kanjeng Nabi ketika ada orang mengaku keturunannya ini, bahwa Kanjeng Nabi juga mendengar setelah surah wal istifadah, apakah diterima? Konsep awalnya diterima secara langsung. Namun apakah ala sabilil itlaq? Apakah mutlak? Kayak tadi juga, apa kemudian dengan dasar wa halallahu al-bai'a wa harrama riba semua jenis transaksi itu dihalalkan? Ternyata tidak. Karena daripada kaidah makna nas itu adalah bagaimana mengamalkan nas itu? Ya tetap al-amal bi muqtada ma'nahu yaqinan wa qat'an. Kita tetap mengamalkan arti yang ditimbulkan oleh makna nas tadi secara yakin, secara nas. Tapi ada kontrol lagi, yaitu ma'ahtimalit ta'wil wa ma'ahtimalin naskhi. Takwilnya bagaimana? Ya tadi misalkan katakidi an-nahyi an bai'il gharar. Jadi tidak semua jual beli itu boleh, ada kontrolnya, yaitu ketika ada jual beli misalkan mengandung gharar itu dilarang. Kemudian karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
an bai'i thamar qabla qabli. Jadi tidak kemudian semua jual beli itu diperbolehkan, dihalalkan. Ada 1, 2, 3 jual beli yang tidak diperbolehkan. Itu kita memaknai seperti itu. Memaknai nas seperti itu. Nah, kita memahami marhaban bil qaum aw bil wafdi apa secara mutlak? Tidak. Kalau memang surah wal istifadahnya ada indikasi mencurigakan, maka ini juga kita tidak boleh menerima itu. Makanya istilahnya ada takbir di dalam Imam Haramain dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, beliau mengatakan surah wal istifadah bisa diterima asalkan adamun nakir, tidak ada yang mengingkari. Kemudian juga Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Bahr dikatakan begini, yang biasa didalilkan oleh imam, wa adamud dafi' wa adamul adillah allati yasabul bayyinah. Kemudian lagi Ibnu Rif'ah dalam Nifayatun Nabi juga mengatakan begini, boleh menetapkan surah wal istifadah asalkan wala yakunu hunaka dafi'un yadfa'uhu wala munazi'un yunazi'u fi wala dalalatun yurtab atau yartab. Jadi tidak ada munazi', tidak ada dafi', tidak ada dalalah yang yartab. Sekarang kita memahami bagaimana contohnya dafi' dan munazi'. Di dalam kitab Al-Ifadah fi adillati thubutin nasab wa nafi fi surah wal istifadah, Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hasimi menyatakan begini. Jadi contoh daripada mu'arid atau munazi' itu misalkan begini. Pada hari ini diviralkan bahwa Zaid anaknya Umar, viral sudah. Nah, yang bisa menggagalkan surah wal istifadah ini apa? Ketika mansub ilahnya yang dinisbatkan Zaid sendiri atau Umar sendiri itu ingkar. Jadi ketika ingkar maka surah istifadahnya gagal. Berarti ini surah istifadah yang kayak hoax begitu. Wah, ini kabarnya salah ini. Zaid itu bukan anaknya Umar. Umar juga begitu. Saya tidak punya anak Zaid. Jadi ketika yang bersangkutan itu masih hidup, kok ingkar, maka bagaimana? Maka surah istifadah ini gagal. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kalau surah wal istifadahnya ini jauh, kemudian ya, jauh sekali, kayak misalkan klan Ba'alawi atau seterusnya, ini bisa nggak digugurkan surah wal istifadah? Ada kaidah yang disampaikan oleh siapa ini? Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, wala yubtilu hadhihi syuhrah wal istifadah illa jarhu thiqat al-qadih al-mufassar allati tuzkaru asbabuhu wa syawahidu. Tidak ada yang bisa membatalkan surah wal istifadah kecuali kritikan dari pakar nasab yang kredibel, yang dilengkapi dengan penjelasan sebab dan bukti yang konkret. Wa yakunu khaliyan minat tahamul wa ta'annut wal hawa. Kritikan di atas bersih dari tujuan diskriminasi, fanatik terhadap pendapat pribadi, dorongan hawa nafsu. Wasadiran mimman yu'taddu bi ra'yihi wa amanatihi minal ulama wa thiqat, dan dilakukan oleh orang yang pakar dalam bidang ilmu nasab dan tidak melawan konsensus ulama, tidak melawan namanya ijma. Nah, begini. Wala budda min hadzal qayd id laisa kullu jarhin qadihan. Nah, syarat-syarat ini menjadi penting karena tidak semua kritikan itu masuk atau sampai pada taraf yang qadih, yakni mencacat. Jadi kesimpulannya bahwa karena klan Ba'alawi ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kami Habib Hanif dan seterusnya 140 sudah kali ijma ini sudah. Kemudian yang mengkritik hanya cuma Imad tuh bagaimana? Sekarang bilang tahu, besok tempe, besoknya lagi gado-gado. Ini kredibilitasnya itu dipertanyakan nih. Bukan yu'tad bi ra'yihi. Kemudian juga yang dibuat dalil adalah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Maimun Nafis tadi. Paling kuat itu adalah jantungnya itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Itu aja tidak ada segot nafi, tidak ada segot sorih, munazi' juga tidak ada. Yang contoh ada itu tadi yang awal sudah disebutkan Habib Hanif. Jadi ada jarah yang mu'tabar, ada jarah yang ghairu mu'tabar. Yang tidak mu'tabar tadi disebutkan oleh Habib Hanif bahwa Az-Zahabi mengkritik Ibnu Dihya Al-Andalusi. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritik Al-Qimmani. Nah, contoh daripada jarah yang tidak mu'tabar ini luar biasa sekali nih. Contohnya adalah Syekh Al-Jurjani, Shahibut Ta'rifat,
ini mengkritik nasabnya Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak Syafi'i, tidak Quraisy, tidak termasuk keturunan Quraisy. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, yang katanya disandarkan pada Syafi'i, menurut dia Syafi'i ini itu adalah maulan li Abi Lahab, itu adalah budaknya Abi Lahab, kemudian yang diaku-akukan kepada budaknya Quraisy, begitu. Klaimnya seperti itu. Nah, kemudian diikuti oleh Zahid Al-Kausari, seorang ulama Mesir, yang sama dengan mengikuti siapa pendapatnya At-Ta'rifat tadi. Ini tidak dianggap cara seperti ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu Quraisy sudah ijma. Dan lagi Al-Jurjani dalam hal ini tidak sorry, kan mengutip Malikiyah katanya. Ada sebagian Malikiyah yang mengatakan Syafi'i itu tidak maulan li Quraisy, tapi maulan li Abi Lahab, yang diaku-akukan terhadap maulan li Quraisy. Jadi ketika tidak jelas berarti dikatakan tidak makbul, begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kesimpulan terakhir ini sebagai penutup, nasab itu bahwa ketika didasarkan atas syuhrah wal istifadah, kemudian cocok ittifaq ma'a aqwalil ulama ats-thiqat wal mu'arrikh wan nasabah, maka nasab ini menjadi kuwatan ba'da kuwatin. Ada istilah lagi, nuran ala nurin. Jadi sudah kayak gunung yang menjulang tinggi, yang kalau pohon akarnya kuat, sedangkan yang bergegaran cuma imat lah. Imat ini apa, tsunami yang bisa menenggelamkan gunung itu tadi. Sungai janda ya mungkin ya air-air yang ada di got itu yang mungkin yang tidak bisa layak tertubi itu. Sekian dari kami, walafu, silakan. Baik, terima kasih Saudara Muhaimin Bahiruddin. Tadi banyak ibarah-ibarah yang luar biasa ya. Hanya saja saya ingin kemudian sedikit tidak menyimpulkan, tapi sedikit menggambarkan kepada para sahabat-sahabat sekalian. Jadi tadi berbicara soal syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah itu adalah salah satu turuk itsbat nasab. Ini terminologi harus jelas. Turuk itsbat nasab, bukan syurut itsbat nasab. Itu perlu dipahami. Syuhrah itu apa sih sebenarnya? Tadi yang dijelaskan oleh Saudara Muhaimin ya? Muhaimin yang mana gitu kan nanti. Itu adalah ketenaran gitu ya. Jadi artinya adalah ketenaran. Jadi nasab seseorang itu dikenal secara luas dan terus menerus oleh masyarakat pada setiap generasi, begitu ya. Lalu kemudian al-istifadah itu lebih tinggi lagi. Maka tadi dikatakan al-istifadah fauqa syuhrah. Artinya menyebar luas, begitu kan ya. Jadi kalau yang tadi terkenal tidak cukup. Harus kemudian istifadah. Yaitu menyebar luas. Dalam artian dia dikenal itu bukan hanya pada satu kelompok saja, tapi pada satu daerah, bahkan lebih luas lagi satu provinsi, satu negara, bahkan dunia, begitu ya. Baik. Nah, seperti itu. Tapi kemudian saya akan bertanya ya. Ya, silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan sebenarnya beberapa hal. Ikrar Kanjeng Nabi yang tadi dijadikan dalil. Ya. Nah, terus kalau kemudian kita katakan Kanjeng Nabi itu mendapatkan itu dari wahyu, maka sudah pasti benar. Ya. Kalau kemudian itu adalah kaul ulama, bagaimana kemudian? Begini. Baik. Ada pertanyaan juga, apakah ikrar Kanjeng Nabi itu atas dasar wahyu? Ternyata di surahil hadis dikatakan tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan pada waktu itu malaikat Jibril turun. Nazala Jibril menginformasikan bahwa Abdul Qais itu adalah keturunan Rabi'ah. Jadi ada dalil jelas itu dari kitabnya Fathul Bari, ada mengatakan bahwa ini jelas pengakuan Kanjeng Nabi terhadap siapa namanya, terhadap kabilah Abdul Qais sebagai keturunan Rabi'ah itu tidak disertakan adalah wahyu. Kemudian juga karena berhari-hari pada waktu itu juga sahabat sering mengatakan kabilah-kabilahnya terhadap dirinya sendiri. Jadi ini bukan aqwalil ulama, tapi benar-benar hadis yang qauli. Dari siapa Nabi. Kemudian Nabi itu memahami itu bahwa marhaban bil qaum itu dari siapa? Dijelaskan bahwa di Arab sudah terkenal viral bahwa Abdul Qais itu min Rabi'ah. Oh, baik. Begitu. Baik. Berarti syuhrahnya di sana. Tapi sudah juga masuk dalam konsep istifadah. Oh, sudah. Sudah istifadah ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi disampaikan ada tawatur. Ya. Ada tawatur dalam proses syuhrah wal istifadah. Ada banyak lah.
pada tingkatan adat tawatur, berarti kan dia lebih dari 2 lah anggapannya begitu. Ada juga yang 2 syahid adil begitu ya. Saya ingin kemudian bertanya kepada Robito Alawiyah sendiri ini. Mohon maaf. Dalam penetapan nasab dari Robito Alawiyah, mana yang kemudian diambil pendapatnya? Apakah kemudian ada tawatur atau syahid adil saja cukup? Atau bukan hanya Robito Alawiyah di Indonesia, tapi kemudian penetapan nasab di tingkat nakobah asyraf dunia begitu. Baik. Jadi yang sering kita lakukan khususnya di Maktab Daimi, jadi untuk mengitsbat sebuah nasab itu rujukan utama kita adalah rujukan syajarah ansab yang ada di Maktab Daimi. Apabila kita mendapati ketidakketersambungan nama, misalnya ada 2 atau 3 atau 4 generasi, kita memerlukan dokumen yang menunjukkan ketersambungan dari nasab itu. Istifadah dan syuhra kita pakai juga apabila si pemohon itu tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen yang ada. Itu kita pakai istifadah dan syuhra. Berapa syarat daripada adat syahidnya? 2 orang. 2 orang ya? Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Baik. Terima kasih. Dan itu juga ada diketahui oleh DPC setempat. Oh, DPC ya. Jadi baik. proses kesaksiannya dari minimal 2 orang dan diketahui oleh DPC setempat. Baik. Kalau mungkin sudah selesai yang untuk Nggak apa, dilanjutkan lagi nggak apa? ini saya sebetulnya mau tanya sama Ustadz Muhammad. Oh ya, silakan, siap. Silakan. Apakah untuk mentahqiq istifadah dan syuhra itu ada persyaratan tentang amudun nasab harus tersambung? Apakah itu disyaratkan? Begini ya Habib Afan, justru misalkan amudun nasab itu tidak dicantumkan, ini nanti justru yang berperan untuk menguatkan itu justru syuhra wal istifadah. Tidak ada persyaratan. Tidak ada. Jazakallahu khair. La yashtarat. fi wujudi syuhra wal istifadah. Masyaallah. Baik. Siap. Lalu kemudian nanti pertanyaan mendasar saya, apakah kemudian ketika ada yang inkar, nah ini diperkuat saja ya. Ketika ada yang inkar pada sebuah zaman, apakah tetap diterima syuhra wal istifadahnya? Nah, yang mengingkar tadi kan sudah ada, harus sikot itu. Caranya harus sikot. Baik. Kalau yang mungkir itu yang bersangkutan, yang ingkar yang bersangkutan, biangkana hayyan tadi mungkin. Baik. Tapi kalau hanya abal-abal itu tidak diterima, harus Baik. jarhus sikot. Baik. Terima kasih Saudara Muhaimin. Lagi-lagi ini sebenarnya sebuah maklumat yang luar biasa ya. Hanya saja tidak punya data pembanding. Ini lagi. Kalau tidak punya data pembanding, kita bandingkannya dengan apa begitu? Mau nambahin sedikit, baik. Ya. Saudara Wafi mau nambahkan sedikit, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu ciri-ciri tulisan Haji Imaduddin itu biasanya ketika Tanpa agitasi. tentang syuhrah wal istifadah. Saya manggil Haji loh. Sudah ada Pak Hajinya. Itu sudah mahal bagi saya. Nah, jadi ya ketika ini ciri-ciri tulisan beliau itu rata-rata beliau itu membaca sebuah dalil, tapi biasanya antara tidak hatam atau beliau berkhianat terhadap dalil itu. Contoh dalam teks syuhra wal istifadah jelas ketika dia menggunakan kitab Al-Ghafi Al-Muntakhab, ternyata di sana jelas la yushtaratu fi wujudi syuhra wal istifadah ittisalu amudin nasab. Tidak ada itu ittifaqan semua ulama. Kemudian yang maksudnya illa ayyuthbita ma yukhalifuhu, kata yukhalif kalau baca kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cuma satu, maka dia seolah-olah dia seorang mukhalif. Padahal dalam kitab-kitab yang lain ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang yukhalif atau tentang at-ta'nu fil nasab, beliau mengatakan ai bidunil ilmi. Maksudnya ketika disampaikan dengan tanpa ilmu atau wathaiq atau sawabit atau dawabit yang sesuai dengan ilmu nasab, maka itu tidak diterima. Itu kalau hatam kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian, terima kasih. Baik, Saudara Wafi. Ini lagi-lagi ya, sekali lagi saya tidak bisa menyimpulkan apapun, hanya saja tadi maklumat yang diberikan Saudara Muhaimin dan juga kita perkuat tadi itu sudah menjadi sebuah metodologi mendasar dalam kita memahami syuhra wal istifadah begitu, bahwa syuhra wal istifadah itu lagi-lagi bisa
digunakan dalam itsbat nasab, tidak kemudian perlu ada tidak adanya pengingkaran. Jadi kalau pun ada pengingkaran, syurul ifazah ada, tinggal kita taufik kepada orang-orang yang kemudian mengingkari ini, apakah kemudian dia kuat atau tidak, fiqh atau tidak, begitu ya? Baik. Selanjutnya ini sebenarnya sesi dari Mas Rumel. Hanya saja. Oh belum? Iya. Saya kalau misalnya sama Mas Rumel ini akan 2 jam sendirian. Maka kita bisa sholat maghribnya besok pagi. Oke, maka kita skorsing dulu ya. Atau kemudian mau ada tambahan mungkin kira-kira 15 menit, 20 menit? Skorsing dulu, baik. Baik, ini sampai Isya berarti. Karena kemudian kan Isyanya langsung dan setengah jam itu sebenarnya tidak mencukupi. Begitu ya? Isyanya bisa mundur sedikit. Bagaimana? Kira-kira berapa menit? Kalau menurut saya sih Isya dulu kali ya. Kalau gini, Isya itu kan waktunya Muasa. Baik. Ya, kalau saran anak ini kan karena tinggal 3. Baik. Ini tapi 3 gacuan-gacuan. Baik. Baik. Nah, jadi sarannya 15 menit maghrib kita sholat. Baik. Setengah jam aja skorsnya. Baik. Langsung turun langsung. Baik. Saya terima masukan itu, kita skorsing setengah jam. Yeah. Setelah itu kemudian kita lanjutkan lagi, walaupun Isya kemudian lewat muasa waktunya, jadi kita bisa terus sampai jam 8, jam 9 masih kita bisa lanjutkan. Baik. Sambil nunggu dari perwakilan Kiai Madudin Usman, begitu. Masih nunggu. Baik. Bagaimana makan malamnya? Makan malam mungkin nanti setelah selesai semua. Biar laparnya itu cocok. Begitu ya, disepakati bersama ya. Baik, saya mengikuti saja. Saya juga kemudian kan pengen dapat masukan juga nih sebenarnya. Harus egaliter begitu, bukan feodal. Baik, saya skor 30 menit. Kita kemudian akan kembali di sekarang jam 6.10, kita akan jam 6.40 mungkin insya Allah. Kita akan kembali. Terima kasih para sahabat sekalian yang mengikuti, mudah-mudahan berkah. Dan lagi-lagi ini semuanya untuk islah, rekonsiliasi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan maklumat yang baik dan bisa mendapatkan sebuah hal yang baik lah insya Allah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah cukup gamblang ya sesi ketiga ini. Siapa tahu habis maghrib nanti ya. Di sana sekarang maghrib ya. Ya habis maghrib nanti Imad datang. Dan buat para jongos mukimat, ayolah jemput Imad daripada kalian. Oh tapi lupa sih gue ya. Kalian memang dibayar untuk nyinyir di sini karena kalian nggak punya nyali. Nah gitu aja, ketemu sesi keempat ya. Nanti kita lanjut ya. Oke, let's go sesi keempat. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.